rahimahullahu taala. Ad-Darsul Ashir, pelajaran yang ke-10. Dan ini ada percakapan antara Hamid dan Muhammad. Dan pembahasan terakhir kita tentang na'at dan man'ut, ya, tentang sifat, di mana dijelaskan bahwasanya sifat mengikuti yang disifati atau mausuf dalam 4 hal. Ya. Masih ingat 4 hal itu? Yang pertama dari sisi adat. Yang kedua dari sisi jenis, yaitu mudzakkar muannas. Yang ketiga dari sisi i'rab, ya. Kemudian yang keempat ma'rifah atau nakirah. Berkata Hamid, man anta. Insyaallah sudah dita ya apa terjemahannya? Man, siapa? Anta, siapa engkau? Ini jumlah apa ini? Jumlah itu ada 2, ada ismiyah dan ada fi'liyah. Ini jumlah ismiyah, ya, karena susunannya isim dan isim. Kalau fi'liyah itu fi'il, isim, fi'il fa'il, ya, fi'il kata kerja dan pelaku. Kalau ini tidak ada kata kerja, berarti pasti jumlah ismiyah. Nah, jumlah ismiyah pasti ada mubtada dan khobar. Nah, ini harus diingat ini, ya. Itu dasarnya kita di situ. Supaya masuk. Ini kalau di murojaah kuat jilid 1 itu dengan metode yang kita ajarkan. Jilid 2, 3, 4 itu tidak kesusahan. Nanti tinggal kayak jalan begitu. Jalannya tidak macet-macet. Tinggal diperkuat saja apa yang ada di jilid 1. Anta mubtada, khobarnya itu man. Muhammad menjawab, ana talibun bil jami'ah. Apa arti ana? Saya. Saya talib, adalah talib. Saya adalah seorang pelajar. Sudah sempurna, ya? Ya, sudah sempurna. Jadi bil jam itu dia tambahan keterangan. Tapi sekedar ana talib itu sudah sempurna kalimatnya. Karena sudah ada mubtada yaitu ana dan sudah ada khabar keterangannya yaitu talibun. Saya adalah seorang pelajar bil jami'ah, di universitas. Berarti saya seorang mahasiswa, begitu bahasanya. Hamid, a anta. Kalau anta apa artinya? Ya, kamu. Engkau. Kalau hamzah yang di awal, masih ingat? Apakah? Ya, berarti apakah engkau? A anta. Jadi kalau anta, kamu. A, apakah? Apakah engkau? Apakah kamu? Talibun, seorang pelajar jadid yang baru. Apa engkau seorang mahasiswa baru?
Jadi di sini jadidun. Kalau di dhammah berarti terkena hukum apa ini? Rafa, nasab atau jar? Rafa karena dhammah. Ya. Yang menjadi pertanyaan, kenapa terkena hukum rafa? Bukan alamatnya yang saya tanyakan. Kalau alamatnya dhammah, tapi mengapa dia terkena hukum rafa? Apa statusnya sehingga dia terkena hukum rafa? Naat, masya Allah. Barakallahu fiik. Sifat ya, naat. Ya. Dia sifat dari talib. Kalau kita mau pastikan, lihat dia harus ikut kepada talib yang disifati dalam 4 hal. Satu dari sisi i'rab tadi. Talibun marfu, dhamma ya. Jadidun marfu. Talibun nakirah, jadid nakirah. Kemudian talibun mudzakkar atau muannas? Mudzakkar. Kalau muannasnya talibatun. Jadidun juga mudzakkar, muannasnya jadidatun. Kemudian dari sisi bilangan, talib itu kata tunggal, jadid juga kata tunggal. Jadi kalau sudah terpenuhi 4 ini sudah berarti dia sifat atau naat, ya. Apakah engkau pelajar yang baru atau mahasiswa baru? Naam. Iya. Ana talibun jadid. Iya, saya adalah seorang mahasiswa baru. Nah, ini jadi juga masih sifat ya, masih naat juga, berarti dia harus ikut ke talibun. Ana talibun, maka harokatnya juga jadi dun. Nah, gitu. Jadi kita tahu itu harokat akhirnya karena kita tahu posisi dia dalam kalimat. Jadi itu ada posisi-posisinya. Ya kalau dalam bahasa Indonesia kan ada subjek, objek, ada predikat, ada keterangan, gitu ya. Nah, dalam bahasa Arab ada juga, tapi masing-masing ada istilahnya. Ada yang ini, ada yang ini, ada yang ini. Ah itu masing-masing posisi itu akan menentukan hukumnya. Ada yang di dhammah, ada yang di fathah, ada yang di kasr, ada yang di sukun. Nah, gitu. Jadi kalau kita tahu dan memahami kedudukan setiap kata dalam kalimat, kita bisa menentukan harokat akhirnya itu apa. Ya. Nah, untuk harokat selain akhir itu diperlukan timbangan. Timbangan. Nah, itulah ilmu soroh namanya. Nah, jadi kalau ingin bisa baca kitab dan lebih dalam memahami bahasa Arab harus dua. Ada ilmu soroh, dia membahas tentang timbangan-timbangan kata. Kadang itu ada kata beda satu harokat. Ada misalnya mubayyin, artinya yang menjelaskan. Ada yang mubayyan, artinya yang dijelaskan. Mursil, yang mengutus, ada mursal, yang diutus. Jadi beda satu harokat. Mursil, mursal. Karena beda timbangannya, nanti itu beda maknanya. Kemudian yang kalau untuk timbangan ini dia lebih fokus ke kata. Dia mempelajari tentang kata. Nah, kalau yang kita pelajari ini tentang kalimat. Keadaan kata, akhir kata ketika tersusun dalam sebuah kalimat. Ya. Hamid berkata, min aina anta? Dari mana engkau? Atau dari mana asalmu? Dari mana engkau itu dari mana asalmu? Muhammad menjawab, ana minal Hindi. Saya min
Ini asal ya mina, mina itu asalnya min al-hindi, gitu. Min al-hindi. Tapi uh, perhatikan, ini hamzah, hamzah wasol. Ya, berarti tidak terbaca dia karena dia berada di tengah. Berarti yang terbaca langsung apa? Lam. Lam yang terbaca ini lam. Al-hindi, A-nya tidak terbaca. Berarti l, gitu. L-hindi. Kalau disambung dengan min. Jadinya min al-hindi. Ini sekarang tidak terbaca ini. Nun sukun, lamnya sukun. Dalam bahasa Arab itu tidak bertemu dua sukun. Ini harus dicarikan solusi. Nah, solusinya untuk min itu diharokati fathah di sini. Mina. Tapi asalnya sukun. Diharokati fathah karena bertemu dua sukun. Tidak usah bingung, kenapa begitu? Itu nanti bisa bikin pusing. Tadi sudah dijelaskan alasannya. Bertemu dua sukun, ya diharokati fathah. Kenapa harus fathah? Ya ikuti saja orang Arab, karena itu bahasanya mereka. Kalau kita berusaha bertanya, itu pusing nanti. Itu pertanyaan-pertanyaan itu nanti akan terjawab di tingkatan setelahnya. Ya, ada alasannya. Ingat ya. Jadi ini asalnya min. Nah, masih ingat min itu huruf apa? Huruf jar. Nah, kenapa dikatakan huruf jar? Jar itu dia amalan. Dikatakan min huruf jar karena amalannya menjer. Kerjaannya itu menjer. Apa artinya menjer? Menjadikan kata yang setelahnya berharokat kasroh. Jadi ini penyebab al-hindi. Kenapa bukan al-hindu atau al-hindah? Kenapa kasroh? Itu karena ada min. Ana minal hindi. Saya dari India. Jelas ya? Jadi kalau misalnya al-masjidu, kalau ada min, berarti minal masjidi. Ya begitu. Jadi sebenarnya mudah ya, yang penting intinya dipelajari, setelah dipelajari baru ditahu. Kalau belum dipelajari, ya nanti tidak ditahu. Bukan karena susah, karena belum belajar. Orang lain juga bisa, itu karena belajar. Insya Allah kalau kita belajar juga, nanti sama seperti mereka. Tapi kalau kita tidak belajar, maka tidak akan sama dengan orang yang belajar. Jadi bukan karena sulit, tapi karena kita belum belajar. Jadi solusinya kalau ingin tahu sebagaimana orang lain tahu, caranya harus belajar. Tapi dalam belajar itu banyak ujiannya, ya, banyak cobaannya. Kadang-kadang itu ya Allah ingin lihat seberapa sungguh-sungguhnya kita. Kadang di beberapa pertemuan, misalnya 5 pertemuan, ada satu pertemuan kita kadang kurang paham. Karena Allah ingin lihat kita berjuang tidak. Kita mau bertanya, mau mengulang, mau berusaha tahu atau mengalah. Akhirnya berhenti belajar. Hamid berkata, Mas muka. Ka, ini kalau di fathah, ka berarti kamu laki-laki.
Kalau ki, kamu perempuan. Jadi kalau salah baca, nanti salah artinya. Kalau saya bertanya, Mas Muki, itu bisa marah nanti. Kita kira saya ini perempuan. Sebaliknya kalau perempuan itu Mas Muka, marah juga dia. Karena dikira laki-laki. Jadi K artinya kamu laki-laki. Kalau Ki, kamu perempuan. Ya. Mas Muka, ma apa? Asalnya begitu ya. Ma apa? Ismu nama, karena ini hamzah wasol, kalau ada sebelumnya berarti tidak terbaca. Mas, begitu. Bukan lagi mais. Tidak dibaca lagi i-nya. Mas muka. Siapa nama kamu? Ismi, ini ada, kalau ada ya seperti ini, ya ini ya bermakna saya. Isim apa tadi isim? Nama. Berarti kalau tambah ya, nama saya, gitu. Ismi, nama saya Muhammad. Nama saya adalah Muhammadun. Kalau ada iya yang bermakna saya, maka kata yang sebelumnya itu akhirnya kasroh ya, di kasroh. Seperti ismun, nama. Kalau nama saya, setelahnya ya, nama saya, nanti jadinya ismi, jadi kasroh. Ya. Contohnya rumah, baitun. Kalau rumah saya, tambah ya, berarti baiti. Kitabun, kitab saya, kitabi. Jadi bukan kita bui atau kita bayi, pasti bacanya kita bi. Itu namanya harokat penyesuaian, sebab ya yang bermakna saya di situ sebelumnya harus dikasroh. Waman hadzal fatal ladzi ma'aka. Dan siapa bagaimana cara terjemahannya nih? Dan siapa hada apa artinya? Ini al-fata, pemuda. Alladzi, yang ma'a, bersama, kamu. Kata di kamu. Cara menerjemahnya bagaimana? Itu cara penerjemahan juga itu tadi ditentukan oleh posisi atau kedudukan kata dalam sebuah kalimat. Jadi terjemahan bahasa Arab ke bahasa Indonesia itu jangan selalu mengikuti urutan lafadz. Kalau kita paksakan begitu nanti tidak nyambungin. Tidak akan sama dengan bahasa Indonesia yang bagus. Kalau kita mengikuti urutan lafadz yang ada dalam bahasa Arab, ketika menerjemah yang disebut di awal, kita harus sebut juga di awal, maka itu nanti tidak akan bagus cara menerjemahnya. Jadi dalam menerjemah itu kita harus tahu dulu ini posisinya kata ini apa. Contohnya seperti di sini. Hada dengan al-fata, ya. Kalau ini di sini loh ya. Kalau hanya 3 kata ini, wa, man, dan hada. Waw, man, dan hada. Terjemahannya dan siapa ini, gitu ya. Tapi ketika ada al-fata, itu urutannya bukan dan siapa ini pemuda, nah begitu lagi.
Tapi siapa pemuda. Ini dulu diterjemah. Pemuda dulu. Nah, itu karena kedudukan al-fata dalam kalimat ini, dia sebagai badal. Dan ini sudah kita lewat ya, pembahasan badal. Dia badal dari hada. Ya, sehingga harus disebut dulu ini. Dan siapa pemuda, ada sifatnya, sebut dulu sifatnya. Dan siapa pemuda yang bersama kamu ini. Nah, gitu. Tapi kalau kita terjemahkan, dan siapa ini pemuda yang bersamamu, ini kan tidak sesuai. Ya. Dan siapa pemuda yang bersama kamu ini. Ingat ya, jadi jangan dipaksakan. Harus sesuai urutan dalam penerjemahan. Tidak seperti itu. Muhammad menjawab, huwa zamili. Dia, huwa dia laki-laki ya. Kalau dia perempuan sudah lewat hiya. Ya. Huwa dia itu pemuda tadi, pemuda yang bersamanya. Zamil. Zamil artinya teman. Tapi temannya yang satu angkatan gitu, satu letting. Dia adalah teman, ya ini saya. Zamili kayak tadi, ismi, ya, ismi saya. Huwa zami, kalau tidak ada ya-nya ini nanti zamilun. Karena ada ya-nya, maka lam harus menyesuaikan dengan ya. Li, zami, li. Nah, begitu. Hamid bertanya lagi, ahwa aidon minal hindi? Apakah ini a tadi sama dengan a anta a? Apakah dia aidon juga dari India? Muhammad menjawab la, la-nya panjang ya. Jadi jangan la itu la ada hamzah itu la. Caranya tidak seperti itu. Jangan juga la tidak panjang. La panjang sedikit ya. Jangan ada hamzah dan jangan pendek. Jangan la. Bukan juga la ada hamzah. Tapi la ya. Ya. Huwa minal Yaban. Dia min, ini asalnya tadi min, karena ketemu lagi alif lam dibaca lagi mina kayak tadi, minal Yaban. Dia dari Jepang. Hamid bertanya lagi, masmuhu, siapa nama dia? Hu itu dia. Ini hanya diulang-ulang saja. Ka tadi kamu laki-laki, ki kamu perempuan. Kalau hu dia laki-laki. Radhiyallahu an hu itu dia. Semoga Allah meridhoi dia. Kalau perempuan, ha radhiyallahu an ha. Itu hanya itu dia perempuan. Ingat ya, hu itu artinya dia laki-laki. Jadi siapa nama dia, siapa namanya? Muhammad menjawab, ismuhu, namanya, itu nama dia, nama temannya. Hamzatu, namanya adalah Hamzah. Nama laki-laki yang ada tak marbuto itu jangan ditanwin. Ya, jangan ditanwin. Hamzatu. Jangan dibaca Hamzatun. Ya. Jadi seperti Tolhatu. Jangan Tolhatun. Muawiyatu. Jangan Muawiyatun. Usamatu.
Semua nama laki-laki yang ada ta marbutoh jangan ditanwin. Itu sebenarnya itu dipelajari, setelah itu dipraktekkan. Kalau belum dipelajari kan tidak bisa dibedakan. Tapi setelah dipelajari mampu dibedakan. Akhirnya kita tahu kapan kata itu bertanwin, kapan tidak. Nah, beda kalau Muhammadun, Hamidun, Yasirun, Ammarun ini bertanwin karena tidak ada ta marbutohnya. Ingat ya, ini khusus untuk nama orang ya. Nah, kalau nama perempuan, nama perempuan mau pakai ta marbutoh, tidak pakai ta marbutoh, dia tidak ditanwin. Kecuali yang 3 huruf, yang 3 hurufnya ini yang di tengahnya sukun, maka dia boleh ditanwin, boleh tidak. Zainabu tidak ditanwin. Maryamu tidak ditanwin, walaupun tidak pakai ta marbutoh. Aisyatu tidak pakai ta apa, dia tidak ditanwin karena dia nama perempuan. Hindun dia 3 huruf, di tengahnya sukun. Hindun, nunnya sukun, maka dia boleh dibaca Hindun, boleh dibaca Hindu, 2 bacaan ya. Jadi ingat ya, nama laki-laki yang ada ta marbutoh jangan ditanwin. Saya tambahkan, demikian pula nama laki-laki yang di akhirnya ada tambahan alif dan nun, itu juga tidak ditanwin. Contohnya misalnya Uthman, jadi itu Uthmanu, bukan nun. Marwan, Marwanu. Rayyan, Rayyanu, jangan nun. Sufyan, Affan, Salman, yang ada tambahan alif dan nun di akhir, itu jangan ditanwin. Hamid berkata lagi, ma lugotuka ya Muhammad. Apa, ma ya, apa lugoh, lugoh itu bahasa. Ma lugotuka, apa arti ka? Kamu, laki-laki ya. Jadi apa bahasamu wahai Muhammad? Kalau yang diajak bicara misalnya perempuan Zainab, berarti ma lugotuki ya Zainab. Gitu. Jadi tinggal diingat-ingat saja ya. Hah? Ya Muhammadu. Ya-nya huruf panggilan. Ya wahai gitu. Muhammadun ketika dipanggil pakai ya, hilangkan tanwinnya. Ya Muhammadu. Dan ini sudah kita bahas ya. Ya Muhammadu. Misalnya Ammarun, ya Ammaru. Ya. Yasirun, ya Yasiru. Abbasun, ya Abbasu. Ya. Jadi kan asal pada kata benda, asal pada isim itu bertanwin. Nah, nanti ada kondisi-kondisi harus hilang tanwinnya. Ada sebab-sebab hilang tanwin. Ini tinggal dihafal sebab ini. Kapan ada sebab ini maka jangan ditanwin. Kalau tidak ada sebabnya kembali ke asal. Isim itu bertanwin. Ah begitu. Ya. Apa bahasamu wahai Muhammad? Muhammad menjawab, lugoti bahasa saya. Logo kan bahasa, ya saya. Logo saya, bahasa saya adalah al-Urdiyah, bahasa Urdu. Sebab orang India, orang ini kan bahasanya itu ya, bahasa Urdu. Hamid berkata, ahya logotun sahlatun. Apakah dia ini maksudnya bahasa Urdu tadi? Apakah bahasa Urdu tadi
Apakah bahasa Urdu adalah bahasa yang sahlah, yang mudah? Ya, karena Muhammad orang India dan bahasa Urdu adalah bahasanya, tentu dia akan mengatakan mudah. Ya, ya itu bahasanya sendiri, pasti mudah bagi orangnya kan. Nah, makanya dia bilang, "Na'am, hiya lughatun sahlatun." Iya, bahasa Urdu adalah bahasa yang mudah. Hamid bertanya lagi, "Wa Hamzah?" Dan Hamzah, Hamzah tadi orang apa? Orang Jepang ya, temannya kan? Ya, minal Yaban tadi dikatakan. Dan Hamzah, ma lughatuhu? Apa bahasanya? Muhammad mengatakan, lughatuhu al-Yabaniyah. Bahasanya adalah bahasa Jepang. Wahya lughatun sa'batun, dan dia bahasa yang sulit. Ya, ini penilaian Muhammad karena bukan bahasanya. Kalau Hamzah yang ditanya, ya, dia akan mengatakan bahasa Jepang itu bahasa yang mudah, sebab bahasanya juga. Ini lughatun al-lughatul yabaniyah yang ini, logo Yabaniyah nih, ya. Ini bahasa Jepang ini. Apa bacanya nih? Enggak bisa ya? Nah, itu berarti sulit, cocok yang Nabi bilang. Tapi mungkin ya, ini perkiraan saya, ini saya tidak bisa baca, tapi artinya bahasa Jepang. Ini terjemahannya. Ya kemungkinan begitu. Nah, jadi ini arti dari tulisan ini mungkin ya, wallahu alam. Ini dia artinya. Al-lughah al-yabaniyah. Bahasa paling mudah itu bahasa Arab ya. Karena agama Islam untuk seluruh umat manusia, maka pasti akan diturunkan Al-Quran yang merupakan pedoman umat manusia itu dalam bahasa yang paling mudah, supaya tidak ada alasan bagi manusia saya tidak paham. Itu pasti. Makanya kita belajar bahasa Arab itu ada hal-hal yang keluar dari kaidah. Harusnya begini, terjadi perubahan. Kenapa? Di antara alasannya karena kalau sesuai asal sulit diucapkan, dimodifikasi, terjadi perubahan supaya mudah diucapkan. Nah, itu bahasa Arab. Kadang harusnya bacanya seperti ini, tapi karena sulit maka dirubah. Nanti begini jadinya. Hamid bertanya, "Aina abuka ya Muhammad?" Di mana ayahmu wahai Muhammad? Ini kamu ya, laki-laki. Abi, abi ada yaknya. Ayah saya. Jadi kalau panggil abi, kalau istri panggil suaminya abi, itu berarti bapakku. Kalau suami panggil istri dikasih panjang, ummi, berarti ibuku. Dan itu harus hati-hati di situ. Kalau mau manggil eh, istri dengan panggilan ibuku, itu nanti bisa terjatuh dalam pembahasan zihar di situ. Zihar. Seperti orang yang mengatakan kepada istrinya, yang kau bagaikan punggung ibuku. Artinya dia samakan istrinya dengan ibunya. Nanti itu ada hukumnya. Hah? Ya, ya banyak yang selain itu kan. Ya, sayang, apa, zaujati misalnya, habibati atau yang lainnya. Ya, ya tergantung.
Oh, mau bahasa Arabnya. Nah, itu tadi bahasa Arabnya. Ya, ti kan ada ya-nya kan? Ya, iya, karena kita sandarkan ke kita kan? Ya, begitu. Ya, sebenarnya. Abi fil Kuwait. Ayah saya di Kuwait. Ini Kuwaiti, fi itu sama dengan min tadi ya. Gunanya dia huruf jar. Fi al Kuwaiti, fil Kuwaiti. Ini fi-nya, ya-nya tidak dianggap lagi ya karena ketemu dua sukun. Kalau tadi min, kalau min tadi nunnya diharokati fathah, kalau di sini ya-nya karena dia huruf penyakit, yaitu huruf ilah namanya, penyakit, maka ketika bertemu dua sukun di sini dia dihilangkan. Itu beda lagi dengan ya yang bermakna saya tadi. Kalau yang bermakna saya tidak dihilangkan. Ayah saya berada di Kuwait. Huwa, dia, tabibun syahir. Dia seorang dokter yang terkenal. Syahir artinya masyhur, terkenal. Hamid berkata lagi, wa aina ummuka? Di mana ibumu? Hiya aidan fil Kuwaiti ma'a abi. Dia juga berada di Kuwait bersama ayahku. Dan ini saya yang baca ya, harusnya kita yang baca ini supaya terbiasa. Tapi karena hujan dan kedengaran suaranya, jadi nanti pulang diulang-ulang ya, supaya tidak salah-salah. Dia juga bersama di Kuwait bersama ayahku. Hiya mudarrisatun hunaka. Dia seorang guru di sana. Hamid bertanya lagi, adzahabta ilal Kuwaiti ya Muhammad? Dhahabta, dhahaba di situ pakai fi'il madhi. Berarti yang sudah lewat. Berarti apakah engkau sudah pernah ke Kuwait, wahai Muhammad? Ini menanyakan kejadian yang sudah terjadi. Apakah kamu sudah pernah ke Kuwait? Ta sama tadi ka artinya kamu laki-laki. Kalau ti kamu perempuan. Tapi masing-masing ada penempatannya. Kapan gunakan ka, kapan gunakan ta. Kalau bersambung dengan kata kerja lampau, pakainya dan dia sebagai pelaku pakai ta, jangan ka. Ya, ini dhahaba itu kata kerja lampau. Jadi kalau pelakunya kamu, jangan pakai kata tadi yang sebelumnya kita bahas. Dia harus pakai ta, dhahab ta. Disukun banyak nanti. Dhahab ta. Apakah kamu telah pergi ke Kuwait, wahai Muhammad? Muhammad menjawab, na'am dhahabtu. Ini diperbaiki ya. Bukan dhahabatu. Nah ini sukun. Ya, dhahabtu. Ya, dhahabtu. Begitu kaidahnya. Dhahabtu. Ya, saya pernah pergi ke sana. Wazamiluka, dan temanmu, aina abuhu, di mana ayahnya? Muhammad menjawab, abuhu fil Yaban, ayahnya berada di Jepang. Huwa tajirun kabir, dia itu ayahnya seorang pedagang besar. Kabir itu sifat lagi ya, naat tadi. Hamid berkata, alaka akhun ya Muhammad, apakah kamu punya saudara laki-laki? Akhun saudara laki-laki ya. Kalau akhi, akhi itu saudaraku. Jangan sampai kita panggil akhi tapi tidak tahu artinya. Jadi akhi itu wahai saudaraku. Nah, gitu. Hanya asalnya ya akhi tapi dihilangkan ianya. Ya Muhammad bisa kita hilangkan ianya. Muhammad. Seperti itu, ya.
Apakah kamu punya saudara laki-laki? Wahai Muhammad. Naam, li akhun wahid. Iya, saya memiliki saudara laki-laki wahid, satu orang. Berarti bisa diterjemahkan, saya memiliki satu saudara laki-laki. Ismuhu Usama. Namanya adalah Usama. Kenapa tidak bertanwin? Karena ada tamar butonya. Nama laki-laki yang ada tamar buto tadi. Ya. Sama di atas Hamzah ya tadi. Wa huwa ma'i huna fil Madinatil Munawwarah. Dan dia itu saudara laki-laki tadi bersamaku di sini di Madinah Al Munawwarah. Wali dan saya yaitu saya li memiliki ukhtun wahidatun, satu saudara perempuan, ismuha Zainab. Ini ismuha pakai h di sini. Kalau laki-laki ismuhu namanya, kalau ini juga namanya, tapi beda laki-laki dengan perempuan. Kalau laki-laki ismuhu, kalau perempuan ismuha. Namanya adalah Zainab. Wahya fil Iraqi ma'a zawjiha. Dan dia di sini hiya itu perempuan, kalau huwa laki-laki. Dan dia itu Zainab berada di Irak, Al-Iraq, di Irak ma'a zawjiha bersama suaminya. Zauj itu bisa suami, bisa istri. Itu zauj. Ya. Jadi dia pasangan, bisa laki-laki bisa perempuan. Jadi istri bisa mengatakan untuk terkait dengan suaminya, dia bilang zauji, suamiku. Laki-laki juga bisa mengatakan kepada istrinya zauji. Ya. Tapi kalau zaujah yang ada tamur butonya itu untuk perempuan, berarti dia istri saja. Tidak bisa perempuan mengatakan kepada suaminya zaujati. Ya. Ya. Nah, itu perbedaannya. Kalau yang tidak pakai tamar buto itu bisa untuk laki-laki, bisa perempuan, bisa suami, bisa istri. Tapi kalau zaujatun, zaujah itu hanya istri saja. Misalnya dalam hadis dikatakan an ummil mu'minina Aisyata zaujin Nabi. Zaujin Nabi bukan suaminya Nabi, tapi zauj di situ istri Nabi, begitu. Zaujin Nabi. Ya, jadi zauj enggak pakai tamar butuh di sini. Ya. Nah, menunjukkan zauj itu penggunaannya bisa istri, bisa suami. Zauj itu artinya pasangan. Zaujuha suaminya, zauj suaminya, muhandisun adalah seorang insinyur. Hamid berkata lagi, a'indaka sayyaratun ya akhi, apakah kamu memiliki mobil wahai saudaraku? Muhammad menjawab, la, tidak, ma'indi sayyarah, tidak ada padaku sayyarah, mobil. Saya tidak memiliki mobil. Indi darrajah, saya hanya memiliki sepeda. Hamzah indahu sayyarah, Hamzah dia punya mobil. Baik. Ini dibaca-baca terutama sebelum kita belajar. Nanti di pertemuan berikutnya dibaca-baca ulang lagi sebelum belajar. Karena nanti di bawah itu ada pertanyaan-pertanyaan terkait dengan percakapan di atas, ya. Itu supaya nanti ketika ditanya bisa menjawab cepat. Menjawab cepat nanti banyak juga kita ambil. Kalau lambat, nanti sedikit juga kita ambil. Nanti akhirnya lambat juga selesainya. Terkadang ada orang belajar karena terlalu lama, akhirnya dia pindah guru.
di situ terlalu lama ustadznya. Padahal ustadznya hanya menyesuaikan dengan ya mereka. Kalau mau cepat itu ya murid yang harus bersungguh-sungguh. Kalau mereka cepat juga, ya untuk apa guru berlambat-lambat? Nah, begini. Dan untuk pertemuan di malam hari ini kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat. Sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain.